Yuk, kita bahas sesuatu yang mungkin rumit tapi penting banget di dalam diri kita, yaitu titik pertemuan antara kebenaran yang lurus dan keinginan pribadi kita yang kadang begitu kuat. Pernah nggak sih ngerasain ini, momen di mana melakukan hal yang benar itu rasanya pas banget, enak, sesuai sama yang kita mau? Nah, inilah titik awal dari perjalanan batin yang akan kita telusuri sama-sama. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita mulai dari saat kebenaran ketemu nafsu, terus kita selami tipu dayanya yang halus, belajar cara bedain keduanya, pahami ujian yang sesungguhnya, dan terakhir, gimana cara memperbaiki niat kita. Kita mulai dari fenomena ini ya. Coba deh bayangin ada dua garis yang harusnya beda jalur. Garis kebenaran sama garis keinginan pribadi. Tapi, untuk sesaat, dua garis ini malah ketemu dan jalan bareng. Nah, ini poin yang paling krusial. Bukan berarti hawa nafsu kita tiba-tiba jadi benar ya. Bukan sama sekali. Tapi kebenaran itu sendiri yang kadang-kadang pas banget sama apa yang kita mau. Ini tuh cuma persimpangan sementara, bukan berarti mereka jadi satu selamanya. Dan disinilah masalahnya mulai muncul. Momen yang kelihatannya indah ini, keselarasan ini, ternyata bisa menyembunyikan jebakan spiritual dan psikologis yang dalam banget. Yuk kita bedah cara kerjanya. Bahayanya itu subtil banget. Kita bisa aja mikir kita lagi teguh di jalan kebenaran, padahal sebenarnya kita cuma lagi ngikutin hawa nafsu pas lagi enak dan nyaman aja. Pertanyaannya, terus gimana kalau jalurnya misah? Apa yang bakal kita lakuin? Ini dia akar masalahnya. Sumber teks yang kita bedah ini bilang, orang yang goyah pas kebenaran udah nggak enak lagi, itu tandanya dari awal dia emang nggak pernah bener-bener komitmen sama kebenarannya. Komitmennya ya cuma sama enaknya hawa nafsu. Hadis dari Bukhari dan Muslim ini nunjukin betapa seriusnya masalah niat ini. Kelihatannya dari luar seseorang bisa melakukan amalan-amalan ahli surga. Tapi niat di dalam hatinya yang ternyata cuma ikutin nafsu justru bikin dia jadi penghuni neraka. Ini bukti kalau yang di dalam itu jauh lebih penting dari yang kelihatan di luar. Terus, gimana caranya kita bisa bedain dua kekuatan yang sama-sama kuat ini di dalam diri kita? Nah, di bagian ini kita bakal bahas alat buat ngenalin motivasi kita yang sebenarnya. Perbedaannya sebenarnya jelas banget. Kalau hawa nafsu itu geraknya ngikutin selera pribadi, apa yang enak, apa yang asyik. Sebaliknya, kebenaran itu bergerak berdasarkan hikmah dan apa yang seharusnya. Inilah kompas yang harus kita pakai. Jadi ada dua cara berpikir nih yang perlu kita tanamkan. Pertama, pas kebenaran lagi sejalan sama keinginan kita, anggap itu sebagai rahmat, sebagai hadiah. Jangan malah dijadiin alasan buat nurutin nafsu. Kedua, pas keduanya mulai beda arah, sadarilah, nah ini dia ujian integritas yang sesungguhnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menantang, yaitu gimana cara nguji diri kita sendiri justru pas jalan kebenaran itu lagi gampang dan enak. Karena disinilah tipuan paling besar sering banget terjadi. Ini nih yang bahaya banget, ketika hawa nafsu kita pakai topeng kesalehan, jiwa kita jadi gampang banget ketipu. Kita bisa salah mengira keuntungan pribadi sebagai restu dari Tuhan, atau kepuasan diri sebagai tanda kita ada di jalan yang benar. Coba deh, kita renungin pertanyaan ini bareng-bareng. Pas kebenaran lagi terasa enak banget buat kamu, lagi manjain kamu. Yang sebenarnya kamu ikutin itu apa? Apakah cahayanya? Atau jangan-jangan cuma bayang-bayang nafsu yang lagi nyamar? Nah, ini ada nasihat praktis yang keren banget dari para arifin atau orang-orang bijak. Mereka ngasih kita metode ini. Ujilah hatimu, dafka pas kebenaran lagi terasa enak. Kenapa? Karena disitulah penyamaran hawa nafsu jadi yang paling sempurna dan paling sulit dikenali. Oke, setelah kita paham masalahnya dan ujiannya, kita sampai ke solusinya. Ternyata fokusnya itu bukan pada mengubah apa yang kita lakukan secara fisik, tapi pada memurnikan niat di baliknya. Ini penting banget buat dipahami. Tujuannya bukan buat berhenti ngelakuin hal-hal baik yang kebetulan rasanya enak, sama sekali bukan. Tujuannya adalah memastikan kita melakukan itu karena memang itu yang benar, bukan cuma karena rasanya enak. Solusinya itu di dalam, bukan di luar. Dan inilah inti dari semua pembahasan kita yang dirangkum dengan sangat baik oleh At-Turaifi. Saat kebenaran dan keinginan kita ketemu, tugas kita itu bukan lari dari perbuatan itu, tapi tugas kita adalah berhenti sejenak, cek lagi, bersihkan lagi, dan luruskan lagi niat kita. Semua pemikiran mendalam yang kita bahas ini sumbernya dari kitab Al-Faslu Baina Nafsi wal Aqli di halaman 100. Kitab ini ngasih kita kerangka berpikir untuk memahami pertarungan di dalam diri kita ini. Nah, sebagai penutup, coba deh bawa pertanyaan ini dalam keseharian kita. Saat kamu melakukan sesuatu hari ini, entah itu yang susah atau yang gampang, coba berhenti sebentar dan tanya ke diri sendiri.
niat apa sih yang sebenarnya mendorong tindakan ini?